Ya, Bro Yot Ondon dari program Bersejar ya, belajar sejarah, budaya dan tradisi, sudah ada di kompleks pemakaman ya untuk dari keluarga Kironggo Wirosantiko ya. Jadi kata Pak Idris tadi atau Dr. Idris tadi bahwa dulunya ini adalah candi yang di recycle. Nah mungkin saya ada recycle, direkonstruksi, jadi diperbaiki. Silakan. Ada pertanyaan. Silakan. Iya. Ini Pak, di antara makam ini sejarahnya apa nih Pak? Sejarahnya gini, pada masa pemerintahan Sultan Palembang, Sultan Mubadaruddin Tama ya, ada seorang arsitek yang terkenal yaitu Kiranggo Wirosentiko. Jadi beliau itu sebagai orang dalam keraton itu punya sebenarnya semacam kejutan kepada Sultan, ingin memberikan hadiah kejutan kepada Sultan, yaitu bangunan makam. Nah, Kiranggo Wirosentiko sendiri adalah tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Palembang karena beliaulah tokoh yang membangun jajaran benteng-benteng kesultanan mulai dari Sungsang sampai ke daerah Musirawas. Lebar juga Panjang, iya, jadi panjang. ada deretan panjang mulai dari Sungsang, Muaro Pelaju, kemudian Pulau Kembaro, kemudian Benteng Kuto Besak, kemudian Bailangu di Sekayu, kemudian di Musirawas, ada deretan benteng-benteng yang diarsitekturi oleh beliau. Nah, jadi ketika beliau ingin memberikan hadiah kenang-kenangan kepada rajanya, dia ingin membangunkan makam di daerah ini yang dianggap representatif dan layak untuk seorang raja. Nah, bangunan ini awalnya adalah candi, runtuhan candi yang di-recycle, didaur ulang. Daur ulang dengan memanfaatkan bahan, materi, struktur sisa, kemudian dibangun ulang, dipercantik, kemudian disesuaikan dengan ideologi raja yang pada waktu itu berkuasa, yaitu Islam. Nah, maka sebagai hadiah raja, tapi raja kurang berkenan dengan bangunan makam ini. Maka kemudian raja menghadiahkan kepada Kiranggo Wirosentiko untuk sebagai dihadiahkan kembali kepada beliau sebagai makam keluarga Kiranggo Wirosentiko. Itu sejarahnya. Dan yang makam aslinya dibuatkan kembali mungkin? Makam selanjutnya setelah raja tidak berkenan dengan makam ini, maka beliau minta dibuatkan kompleks permakaman di Kawah Tekurep. Jadi masih diarsiteki oleh Kiranggo Wirosantiko. Ya. Jadi bukan Kawah Tengkurep. Kalau bahasa Palembangnya kawah itu tempat masak nasi, wajan yang besar itu. Tekurep bukan tengkurep tapi tekurep, kawah yang dibalikan. Karena atap daripada makam utama di kawah Tekurep itu adalah berbentuk kawah yang ditekurepkan. Oke, bisa kenalan mungkin yang mungkin jadi makamkan ini bisa diberitahu, dijelaskan siapa-siapa beliau-beliau mungkin yang paling utama lah makamnya. Biasanya makam penguasa atau makam bangsawan itu berurut. Yang di atas biasanya yang sebelah kanan adalah makam suami, kemudian di kiri adalah makam istri, kemudian kiri kanan biasanya adalah makam penasihat agama, ulama yang dekat dengan penguasa di mana pada waktu beliau hidup. Nah, maka inilah struktur makamnya. Jadi jirat atau nisan makam ini memang tidak bertulis. Tapi dalam catatan naskah-naskah Palembang ini menyatakan bahwa Kiranggo Wirosentiko dimakamkan di sini. Nah, boleh tahu Pak Dokter, ini Kiranggo Wirosentiko ini asli Palembang atau keturunan atau mana? Ya, asli Palembang. Tapi sebenarnya bangsawan Palembang itu kan keturunan Jawa yang datang ke Palembang pada abad ke-16 tahun 1540-an. Tapi dalam perjalanan sejarah ketika mereka datang, pernikahan antar bangsawan itu biasa. Maka bangsawan-bangsawan Jawa biasa menikah dengan bangsawan Sunda atau Cirebon, kemudian bangsawan Mataram, kemudian bangsawan Madura, itu biasa. Jadi beliau adalah bagian daripada keturunan dari bangsawan-bangsawan Jawa. Ya, mungkin kita sudah tahu ya mengenai makam yang ada di kompleks pemakaman ini. Kebanyakan dari juriat atau keturunan dari Kiranggo Wirosentiko. Nah, itulah adalah sejarah dari makam Kiranggo Wirosentiko.